Bayangkan, seorang pembantu muda justru jatuh cinta pada anak majikannya sendiri. Dan lebih gila lagi, cinta itu dibalas. Tapi saat mereka mulai bermimpi tentang masa depan bersama, datang kenyataan pahit. Sang gadis dijodohkan dengan pengusaha kaya, sementara sang pemuda diancam diusir dari rumah yang selama ini ia jaga. Apakah cinta bisa bertahan jika dunia menolak mereka hidup bersama? Tonton sampai akhir untuk tahu akhir kisah cinta yang tak seharusnya ini. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Semoga yang sudah mendukung cerita ini diberi rejeki yang berlimpah, hati yang tenang, dan semoga kesedihan dalam cerita ini tidak pernah menimpa kamu ataupun keluargamu. Amin. Angin sore menyapu pelan pepohonan di pinggiran kota, membawa aroma tanah basah dan dedaunan gugur yang berserakan di jalan setapak menuju rumah besar di atas bukit itu. Rumah yang megah, luas, dan sepi. Dindingnya tinggi menjulang, jendelanya banyak dan besar, namun terasa seperti tak ada suara kehidupan di dalamnya. Disinilah Jaka memulai lembaran hidup barunya, sebagai seorang pembantu rumah tangga. Ia datang dengan tas gendong lusuh, hanya membawa 3 pasang baju, beberapa buku, puisi lama yang sudah sobek sampulnya, dan selembar foto ibunya yang tersenyum. Pemuda berusia 22 itu tidak memiliki apa-apa, kecuali harapan bahwa hidupnya akan berubah. Pak Gatot, sang pemilik rumah, adalah seorang pengusaha sukses. Tegas, berwibawa, dan pendiam. Sejak awal, Jaka tahu tak boleh macam-macam jika ingin bekerja lama di sana. Tapi demi keluarga di desa, demi adik-adiknya yang masih sekolah, ia menunduk, diam, dan bekerja sebaik mungkin. Jaka, kamu bantu bersihkan taman belakang dulu. Ya, ucap Bu Tati, kepala pembantu yang sudah mengabdi lebih dari 20 tahun. Iya, Bu, jawabnya singkat. Jaka menunduk sopan lalu mengambil sekop dan sapu lidi. Ia berjalan melewati lorong-lorong panjang rumah itu. Setiap langkahnya terasa seperti memasuki dunia lain. Dunia yang mewah, tapi dingin. Saat ia membersihkan taman, matanya tertumbuk pada sebuah jendela besar di lantai 2. Tirainya tersibak pelan oleh angin. Dan di sana, berdiri seorang gadis dengan rambut panjang terurai, mengenakan gaun putih. Matanya menatap keluar, tepat ke arah Jaka. Mereka hanya bertukar pandang sesaat. Tapi ada sesuatu yang membuat Jaka tak bisa mengalihkan matanya. Itulah pertama kalinya ia melihat Nadia. Tok Nadia, gadis itu seperti lukisan hidup. Wajahnya tenang, kulitnya pucat, dan sorot matanya menyimpan cerita yang tak dikisahkan. Jaka mendengar dari pelayan lain bahwa dia adalah putri satu-satunya Pak Gatot. Ibunya sudah meninggal sejak Nadia masih kecil. Sejak itu, katanya, Nadia berubah menjadi pendiam dan dingin. Tidak suka bicara, apalagi bersosialisasi. Tapi bagi Jaka, tatapan mata itu tidak dingin. Tatapan itu, kesepian. Hari-hari berlalu, dan Jaka mulai terbiasa dengan rutinitas di rumah besar itu. Bangun sebelum fajar, menyiram taman, membersihkan lantai, mencuci mobil, dan kadang membantu di dapur. Hidupnya seperti roda yang terus berputar tanpa banyak suara. Namun setiap sore, ketika matahari hampir tenggelam, ia akan berdiri di dekat taman, berharap sekilas melihat bayangan gadis itu di balik jendela. Terkadang Nadia memang ada, berdiri diam, menatap ke bawah. Dan hanya itu, mereka tidak bicara, tidak menyapa. Namun, entah mengapa, Jaka merasa bahwa kehadiran gadis itu membuat hatinya tenang. Suatu sore, hujan turun perlahan. Jaka tetap menyapu halaman, meski rintik air mulai membasahi pundaknya. Ia tidak ingin dianggap malas. Tiba-tiba, terdengar suara lembut dari arah balkon lantai 2. Kamu nggak takut kehujanan? Jaka mendongak. Nadia berdiri di sana, mengenakan sweater tebal dan memegang secangkir teh. Ia sempat tertegun. Enggak, Mbak. Udah biasa kena hujan, jawab Jaka. Setelah beberapa detik, suaranya pelan, nyaris tenggelam dalam suara hujan. Nadia tersenyum, tipis saja, lalu berbalik masuk ke dalam.
Jaka tetap berdiri di sana, memandang ke atas meski hujan, mulai membasahi seluruh tubuhnya. Senyum itu begitu kecil, tapi hangat. Itulah pertama kalinya mereka saling berbicara. Malam itu, Jaka tak bisa tidur. Ia mengingat kembali suara lembut Nadia. Tatapannya, senyumnya yang singkat. Di kamar kecilnya di sudut belakang rumah, Jaka mengambil buku, tulis lusuhnya, dan mulai menulis puisi. Langit memandang bumi dalam diam, tak mampu bersuara, hanya mengirimkan hujan. Bila aku langit dan kau bumi, maukah kau biarkan aku jatuh dalam pelukanmu yang sunyi? Tangannya gemetar, tapi hatinya hangat. Ia tahu, ini bukan perasaan biasa, tapi ia juga tahu, ini perasaan yang tak seharusnya tumbuh. Namun hati tidak pernah meminta izin untuk jatuh cinta. 2 minggu berlalu. Nadia tidak muncul di jendela. Jaka gelisah. Ia bekerja dengan pikiran melayang. Setiap langkahnya terasa hampa. Taman tidak lagi menarik. Bahkan suara piano yang biasanya terdengar dari ruang tengah hilang. Hingga suatu hari, saat Jaka sedang membawa keranjang pakaian kotor ke ruang cuci, seekor kucing berlari melewatinya. Putih, bersih, dan memakai pita merah muda. Kucing siapa ini? Gumamnya sambil berjongkok. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar. Namanya Snowy. Dia milikku. Jaka menoleh. Nadia berdiri di belakangnya, memandang si kucing dengan mata penuh kecemasan. Dia kabur dari kamar. Aku sudah mencarinya dari tadi. Jaka tersenyum pelan. Dia suka tempat hangat, Mbak. Barusan dia dari belakang mesin cuci. Nadia mengangguk pelan lalu berjongkok, membelai kucingnya. Mereka duduk di lantai dingin bersama. Tak ada yang bicara. Hanya suara dengkuran kecil si Snowy dan detak jantung yang entah milik siapa, yang mulai berdebar cepat. Setelah beberapa menit, Nadia berkata lirih, "Terima kasih, Jaka." Dan untuk pertama kalinya, ia menyebut nama Jaka. Sejak saat itu, dunia mereka tak lagi sepenuhnya diam. Pagi datang dengan langit yang mendung. Matahari enggan menampakkan dirinya, seolah malu pada dinginnya angin yang berembus sejak subuh. Namun bagi Jaka, hari itu terasa lebih ringan. Mungkin karena semalam Nadia memanggil namanya untuk pertama kalinya. Bukan kamu, bukan Mas, apalagi pembantu. Tapi Jaka, nama yang sederhana. Tapi ketika keluar dari mulut Nadia, terdengar seperti sebuah nyanyian. Hari itu, Jaka menyapu halaman depan lebih cepat dari biasanya. Ia bahkan sempat mencuci pot bunga dan mengelap kursi taman, padahal tak ada yang memintanya. Kepalanya dipenuhi bayangan gadis berambut panjang yang sedang membelai kucing sambil duduk di lantai, tanpa alas kaki, tanpa topeng elegan yang biasanya ia kenakan. Nadia yang nyata, Nadia yang rapuh, Nadia yang hangat. Siang menjelang, Jaka menuju dapur, membantu Bu Tati menyiapkan makan siang. Saat sedang memotong wortel, tiba-tiba terdengar suara lembut. Suara yang membuatnya berhenti sejenak. Pling, pling, plong. Nada-nada itu mengalun dari ruang tengah. Jaka diam, pisau di tangannya menggantung, dan detak jantungnya meningkat. Itu suara piano. Suara yang dulu sering terdengar, tapi sudah lama menghilang. Ia perlahan meninggalkan dapur, pelan-pelan, agar tak menarik perhatian siapapun. Ia berjalan menyusuri lorong yang panjang dan sunyi. Lalu berdiri di balik dinding dekat ruang tengah, di mana sebuah grand piano hitam berdiri megah di tengah ruangan. Di sana, duduklah Nadia. Matanya terpejam, jari-jarinya menari pelan di atas tuts-tuts putih dan hitam. Gaun putihnya menjuntai menyentuh lantai, dan rambutnya tergerai jatuh ke bahu. Nada-nada yang ia mainkan terdengar sendu, seperti curahan hati yang tak pernah ia sampaikan. Seperti rahasia yang dikisahkan tanpa kata. Jaka berdiri lama. Tak berani bergerak. Tak berani bernapas terlalu keras. Setelah lagu itu selesai, Nadia mengangkat kepalanya. Ia menoleh pelan dan melihat Jaka. Mata mereka bertemu. Lagi, namun kali ini Nadia tersenyum. Bukan senyum tipis yang cepat lenyap seperti kemarin, tapi senyum hangat,
penuh arti. "Kamu suka dengar piano?" tanyanya, pelan. Jaka mengangguk gugup. "Suka, Mbak, tapi saya nggak ngerti musik." Nadia bangkit dari bangkunya. Langkahnya tenang, hampir tanpa suara. Ia berjalan ke arah Jaka yang masih berdiri kikuk di balik dinding. "Aku main lagu yang ibuku suka," ucapnya. "Oh, dulu. Setiap sore, ibu duduk di sana," katanya sambil menunjuk kursi di dekat jendela. "Dia minta aku main piano, dan dia akan mendengarkan sampai aku selesai. Setelah beliau meninggal, aku nggak pernah sentuh piano lagi." Jaka tidak menjawab. Ia tidak tahu harus berkata apa. Tapi ia tahu satu hal. Suara Nadia hari itu terdengar begitu sepi, meski ia sedang bercerita. "Aku suka lihat kamu bersihin taman," lanjutnya tiba-tiba. Jaka terkejut. Ia tidak menyangka akan mendengar kalimat seperti itu dari seorang putri majikan. "Kenapa, Mbak?" "Karena kamu terlihat jujur, tenang, dan tidak berpura-pura." Lidah Jaka keluh. Ia ingin menjawab, tapi kalimat yang tepat tak kunjung ditemukan. Nadia menunduk sejenak, lalu berkata, "Kalau aku main besok, kamu mau dengar lagi?" Jaka mengangguk cepat. "Mau, Mbak." Dan lagi-lagi, senyum itu muncul. Sejak hari itu, suara piano kembali memenuhi rumah besar di atas bukit. Setiap sore, saat pekerjaan Jaka hampir selesai, ia akan berjalan ke ruang tengah. Tidak masuk, hanya berdiri di balik dinding, seperti biasa. Dan Nadia akan memainkan lagu-lagu yang indah. Lagu-lagu yang terasa seperti percakapan tanpa suara antara dua hati yang berbeda dunia. Terkadang, Nadia berbicara melalui musiknya. Lagu cepat saat ia sedang senang, lagu lambat saat ia sedang gelisah. Dan Jaka belajar membaca perasaannya dari nada-nada itu. Hari-hari berlalu. Tanpa mereka sadari, kedekatan tumbuh perlahan. Bukan lewat obrolan panjang, tapi lewat momen-momen diam yang berarti. Suatu sore, Nadia duduk di bangku taman belakang. Jaka sedang menyiram bunga, dan ketika mata mereka bertemu, Nadia melambaikan tangan kecilnya. "Aku bawa sesuatu," katanya. Ia membuka buku kecil dari tasnya. Buku puisi. "Aku suka puisi," katanya sambil tersenyum. "Aku nemu buku ini di rak perpustakaan kecil." "Kamu yang nulis ya?" Jaka mematung. Itu buku tulisnya. Yang ia simpan diam-diam di sudut rak ruang cuci, di balik tumpukan kain bekas. "Iya, Mbak. Tapi itu cuma coretan," ucap Jaka gugup. "Aku suka puisimu. Sederhana, tapi jujur." Nadia membuka halaman pertama, membaca pelan. "Aku tidak ingin terbang tinggi. Aku hanya ingin duduk di sampingmu, dalam diam yang saling memahami, tanpa takut pada langit atau tanah tempat aku berpijak." Jaka menunduk. Wajahnya memanas. Nadia memandangnya lama, lalu berkata, "Jaka, kamu pernah jatuh cinta?" Jaka tak menjawab. Pertanyaan itu menggema dalam dadanya, memantul-mantul, tak tahu harus kemana. Ia ingin berkata, "Ya," tapi takut. Ia ingin berkata, "Tidak," tapi bohong. Akhirnya, ia hanya mengangguk pelan. "Pernah, Mbak." Nadia tersenyum kecil. "Aku juga." Sore itu, angin bertiup lebih pelan dari biasanya. Waktu berjalan lebih lambat. Dan di antara kelopak bunga yang jatuh ke tanah, ada hati yang mulai tumbuh. Malamnya, Jaka kembali menulis. Tangannya gemetar. Dadanya sesak oleh perasaan yang tak bisa ia jelaskan. "Jika aku daun dan kamu angin, maukah kau bawa aku terbang, meski sesaat? Karena berada di sisimu, lebih indah dari 1000 musim yang aku lewati sendirian." Ia tidak tahu kemana semua ini akan berakhir. Ia hanya tahu setiap kata yang ia tulis adalah tentang Nadia. Dan setiap hari yang ia jalani adalah untuk menemuinya kembali. Pagi itu, udara terasa lebih segar dari biasanya. Jaka membuka jendela kecil di kamarnya, membiarkan sinar matahari masuk menyentuh lantai yang dingin. Di kejauhan,
Suara burung terdengar bersahutan, seolah menyambut sesuatu yang baru. Tapi yang membuat pagi itu berbeda bukanlah cahaya matahari, melainkan perasaan yang mengganjal di dada Jaka. Perasaan yang belum ia beri nama, tapi semakin hari semakin sulit disangkal. Ia mulai terbiasa menantikan sore, menantikan suara piano, menantikan senyuman Nadia. Dan ketika hari-hari terasa panjang, ia akan memandangi jendela kamar Nadia dari taman belakang, berharap tirai itu tersibak walau sedikit saja. Seolah cukup dengan itu. Hatinya bisa tenang. Namun ada yang berubah minggu, ini Nadia mulai sering keluar dari kamarnya. Kadang duduk di taman sambil membaca buku. Kadang memetik bunga yang tak terlalu indah, lalu diselipkan di sela rambutnya. Kadang hanya duduk diam, menatap langit. Dan kadang, ia mengajak Jaka bicara. Tak banyak, hanya percakapan pendek tentang bunga yang layu, tentang cuaca yang tak menentu, atau tentang kucing putih bernama Snowy yang mulai suka meringkuk di kaki Jaka. Tapi percakapan mereka yang singkat itu lebih dari cukup. Hari itu, ketika matahari mulai turun, Nadia berdiri di balkon lantai 2. Ia mengenakan sweater abu-abu dan celana longgar. Jauh dari tampilan elegan yang biasa dilihat orang, Jaka sedang menyiram bunga. Ketika melihat ke atas, Nadia melambai pelan. Naik ke atas. Sebentar. Jaka ragu. Tangannya berhenti di tengah gerakan. Tapi sebelum ia bisa menolak, Nadia sudah masuk ke dalam. Beberapa menit kemudian, Jaka memberanikan diri menaiki tangga besar yang jarang ia lewati. Setiap anak tangga seperti membawa beban yang lebih berat, bukan karena takut dimarahi, tapi karena jantungnya berdebar terlalu kencang. Sampai akhirnya ia tiba di ruang baca kecil yang penuh. Jendela Nadia duduk di kursi dekat rak buku. Di hadapannya, 2 cangkir teh hangat beruap, dan 1 bantal besar di lantai. "Aku bosan minum teh sendirian," katanya tanpa melihat Jaka. Jaka menelan ludah, lalu duduk pelan-pelan di lantai, menjaga jarak yang cukup sopan. "Terima kasih, Mbak," gumamnya Nadia menatap keluar jendela. "Panggil aku Nadia. Di sini." Aku bukan siapa-siapa." Jaka terdiam. "Kamu tahu, waktu kecil aku sering duduk di sini, nonton hujan, ngebayangin kalau suatu hari aku bisa kabur dari rumah ini." "Kenapa?" tanya Jaka pelan. "Karena rumah ini indah dari luar, tapi sunyi, dingin." Nadia menoleh. "Kamu pernah merasa kesepian, Jaka?" Ia mengangguk. "Sering, Mbak. Meskipun kamu punya keluarga." Jaka tersenyum tipis. "Kadang kesepian bukan karena sendirian, tapi karena nggak ada yang benar-benar ngerti." Nadia menatapnya. Lama. Seakan tak percaya kalimat itu keluar dari mulut seorang pembantu. "Jaka, kamu beda." "Beda gimana, Mbak?" "Entah. Tapi setiap aku ngomong sama kamu, rasanya kayak bisa bernapas." Kalimat itu membuat Jaka ingin berhenti bernapas sejenak. Ia tak tahu harus menjawab apa. Dan saat hening melingkupi ruangan kecil itu, suara hujan tiba-tiba turun, pelan menetes di kaca jendela. Mereka duduk diam, membiarkan hujan yang bicara. Hari-hari berikutnya, ruang baca itu menjadi tempat rahasia mereka. Nadia mulai sering mengajak Jaka duduk di sana, mendengarkan musik dari ponsel kecilnya, saling membaca puisi, dan terkadang hanya berdiam diri dalam keheningan yang tak canggung. Mereka tidak pernah menyentuh, tidak pernah bersentuhan. Tapi jarak di antara mereka perlahan memudar. Suatu hari, Nadia bertanya sambil menatap langit mendung, "Kalau aku bukan anak majikan, kamu masih mau duduk di sini sama aku?" Jaka tersenyum, meski hatinya mencelos. "Kalau kamu bukan anak majikan, mungkin dari dulu aku sudah nyari alasan buat duduk lebih dekat." Nadia tertawa kecil. "Kamu pintar ngomong ya ternyata." "Pintar nyimpen aja, Mbak." "Bilang apa tadi?" tanyanya, menatap tajam. Jaka panik. "Apa, Mbak? Kamu manggil aku, Mbak lagi."
Jaka terdiam. Nadia mendesah. Panggil, Nadia, bukan Mbak. Aku nggak suka dinding itu. Jaka mengangguk pelan, lalu mencoba untuk pertama kalinya. Nadia? Nama itu keluar seperti bisikan, seperti rahasia, dan Nadia tersenyum. Satu langkah lagi, Jaka, dan dinding itu akan roboh. Tapi dunia mereka bukan dunia milik dua orang. Hari itu, suara keras terdengar dari ruang tengah. Jaka yang sedang menyapu terkejut. Langkah Pak Gatot menggema marah. Siapa yang berani menyentuh piano ibu? Bu Tati langsung datang, wajahnya pucat. Itu, Nona Nadia, Pak. Bukankah sudah saya bilang? Piano itu milik istri saya. Jangan ada yang menyentuhnya. Nadia muncul dari tangga. Wajahnya tenang. Itu piano ibuku juga, Ayah. Pak Gatot menoleh, sorot matanya dingin. Kamu tahu aturannya. Aku tahu, kata Nadia pelan. Tapi aku juga punya hak untuk mengenangnya. Pak Gatot memejamkan mata, menahan marah. Jangan buat masalah, Nadia. Jaka berdiri terpaku. Ia ingin maju, ingin melakukan sesuatu, tapi tak bisa. Untuk pertama kalinya, ia melihat sisi lain dari keluarga ini. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa dunia yang sedang ia masuki jauh lebih rumit daripada yang ia bayangkan. Malam itu, Nadia datang ke ruang cuci, menemukan Jaka sedang melipat handuk. Maaf, soal tadi, katanya pelan. Jaka menggeleng. Aku yang minta maaf. Aku nggak bisa ngelakuin apa-apa. Nadia duduk di meja kecil, wajahnya letih. Kamu tahu, Jaka, aku nggak pernah merasa bebas di rumah ini. Sampai aku ketemu kamu. Ia menatap Jaka dalam-dalam. Aku ingin tetap bisa bicara sama kamu. Di ruang ini, atau di taman, atau di ruang baca. Selama itu tidak hilang dari kita. Jaka menunduk, lalu menjawab dengan suara serak. Selama kamu butuh tempat untuk bicara, aku akan ada, Nadia. Dan malam itu, dinding yang selama ini memisahkan mereka mulai runtuh. Hari itu hujan turun sejak pagi. Langit kelabu membungkus rumah besar itu dengan suasana sendu. Jaka duduk di sudut gudang, menggulung karpet tua yang hendak dibuang. Tangannya kotor oleh debu, tapi pikirannya tak lepas dari kejadian kemarin. Tentang Nadia, Pak Gatot, dan piano yang tiba-tiba menjadi sumber ketegangan. Ia tahu ada sesuatu yang tak pernah diceritakan. Sesuatu tentang keluarga ini, tentang Nadia. Setelah menyelesaikan tugasnya di taman, Jaka kembali ke dalam. Bu Tati menyuruhnya membantu membersihkan loteng, ruangan yang sudah lama tak dibuka. Tangga kayu tua mengeluarkan bunyi berderit ketika Jaka melangkah naik. Bau kayu lapuk dan debu menyambutnya begitu pintu terbuka. Ia menyalakan lampu kecil di sudut, lalu mulai membuka satu persatu kotak yang tertumpuk. Album foto, buku-buku tua, boneka berdebu, dan di salah satu kotak, sebuah bingkai kayu yang retak di sudutnya. Di dalam bingkai itu, ada foto seorang wanita muda yang sedang menggendong bayi. Wajah wanita itu mirip Nadia. Sangat mirip. Tapi yang membuat Jaka membeku bukanlah wajah itu, melainkan tulisan di belakang foto. Untuk anakku yang kelak akan tahu siapa dirinya. Tangannya gemetar. Ia membalik foto itu lagi, menatap lama pada wajah sang wanita. Bukan ibu Pak Gatot. Jaka tahu wajah almarhumah nyonya rumah dari foto-foto yang tergantung di lorong. Dan wanita ini jelas berbeda. Perlahan, Jaka menyelipkan foto itu ke saku bajunya. Ia tak tahu kenapa, tapi ada dorongan kuat dari dalam dirinya. Seolah ia sedang membawa kunci dari sesuatu yang tersembunyi terlalu lama. Sore itu, hujan masih belum reda. Di ruang baca, Nadia duduk dengan selimut menutupi kakinya. Jaka mengetuk pelan pintu sebelum masuk. Kamu basah, ujar Nadia pelan. Dari loteng, jawab Jaka sambil mengeringkan rambutnya dengan handuk kecil. Nadia menatap jendela. Dulu, ibu suka hujan, dia bilang. Hujan bisa menutupi suara tangisan. Jaka duduk di lantai, diam.
Hujan mengetuk-ngetuk kaca seperti mengetuk-ngetuk hati mereka yang sama-sama menyimpan luka. Nadia, aku nemu ini di loteng. Dengan hati-hati, Jaka mengeluarkan foto itu dan menyodorkannya. Nadia menerimanya, lalu membeku. Wajahnya perlahan berubah. Tangan yang memegang foto itu bergetar. Matanya membelalak. Bukan karena terkejut semata, tapi karena ketakutan yang mendalam. Aku nggak pernah lihat ini, bisiknya. Kamu tahu siapa dia? Nadia menggeleng, tapi matanya tak lepas dari foto itu. Wajahnya seperti aku, tapi bukan ibuku. Ia menatap Jaka seperti mencari jawaban. Kamu yakin ini dari loteng? Jaka mengangguk. Nadia terdiam lama. Lalu pelan-pelan ia menyelipkan foto itu ke balik buku catatan miliknya. Jangan bilang siapa-siapa soal ini, ya. Kenapa? Aku nggak tahu. Tapi rasanya ini penting. Dan aku harus tahu dulu, sebelum ayah tahu. Hari-hari berikutnya, Nadia berubah. Ia tetap datang ke ruang baca, tetap memainkan piano, tetap tersenyum. Tapi senyum itu tak penuh, seperti ada sesuatu yang menahannya. Ia juga mulai banyak membaca buku-buku tua milik ibunya, mencatat hal-hal kecil yang hanya dia sendiri yang mengerti. Suatu malam, Jaka melihatnya di perpustakaan kecil rumah. Ia membaca dokumen-dokumen tua yang ditumpuk rapi dalam map lusuh. Ketika Jaka mendekat, Nadia buru-buru menutupnya. Lagi cari sesuatu? Tanya Jaka. Nadia menatapnya tajam, lalu berkata lirih. Aku ingin tahu, siapa aku sebenarnya? Kalimat itu membuat Jaka tercekat, dan sejak malam itu, ia sadar, hubungan mereka bukan lagi tentang dua orang yang saling suka di tengah perbedaan status. Ada cerita yang jauh lebih dalam, yang melibatkan asal-usul, warisan, dan kebenaran yang dikubur rapat. Beberapa hari kemudian, Nadia mengajak Jaka ke taman belakang saat malam sudah larut. Langit cerah, bulan bulat sempurna menggantung di atas kepala. Kamu percaya takdir bisa salah alamat? Tanya Nadia. Jaka diam, tak tahu harus menjawab apa. Aku merasa hidupku bukan milikku. Semuanya seperti ditulis orang lain. Dan sekarang, untuk pertama kalinya, aku ingin menulis cerita hidupku sendiri. Ia menatap Jaka. Kalau ternyata aku bukan anak kandung ayah, apa kamu masih akan duduk di sini bersamaku? Jaka menatapnya dalam-dalam. Lalu menjawab tanpa ragu. Aku duduk di sini bukan karena kamu anak siapa-siapa, Nadia. Tapi karena kamu adalah kamu. Dan malam itu, untuk pertama kalinya Nadia menangis. Bukan karena kesedihan, tapi karena merasa dicintai tanpa syarat. Namun tidak semua orang buta terhadap perubahan yang terjadi. Butati mulai bertanya-tanya. Ia melihat Jaka dan Nadia semakin sering menghilang bersama. Bahkan Pak Gatot pun mulai menaruh curiga. Ia beberapa kali menyuruh Jaka mengerjakan tugas yang lebih berat di luar rumah, seolah ingin menjauhkan mereka. Dan suatu sore, saat Jaka hendak kembali dari pasar, ia dipanggil ke ruang kerja Pak Gatot. Pria paruh baya itu menatapnya tajam. Kamu sudah berapa lama kerja di sini, Jaka? Hampir 2 tahun, Pak. Kamu tahu batasan antara pembantu dan keluarga majikan? Jaka menelan ludah. Saya tahu, Pak. Pak Gatot menyandarkan tubuhnya ke kursi. Matanya tajam menusuk. Aku tidak butuh pembantu yang lupa diri. Kalimat itu menggantung di udara. Tidak ada ancaman. Tapi maknanya jelas, dan Jaka mengerti. Langkah mereka mulai diawasi. Dan cinta yang perlahan tumbuh. Mulai mendapat bayangan dari awan yang gelap. Malam itu terasa lebih gelap dari biasanya. Awan tebal menggantung rendah di langit, seolah menutupi bintang-bintang dengan sengaja. Di kamar kecil di lantai 2, Nadia menatap foto yang ia temukan bersama Jaka. Wajah wanita di dalam bingkai itu telah melekat di ingatannya. Dan setiap detik ia tatap, semakin kuat pula keyakinannya bahwa wanita itu ada hubungannya dengannya. Ia mengusap pelan tepian foto yang mulai mengelupas. Untuk anakku yang kelak akan tahu siapa dirinya.
Kalimat itu terus bergema di kepalanya, seakan sedang menunggu untuk dipecahkan. Keesokan harinya, Nadia mencari kesempatan untuk mengobrol dengan Bu Tati, wanita tua yang setia menemani keluarga itu sejak puluhan tahun silam. Mereka duduk di dapur, ditemani aroma seduhan jahe dan suara radio kecil di pojok ruangan. Bu Tati, "Iya, Nona? Boleh tanya sesuatu?" Bu Tati menoleh, senyumnya hangat. "Tentu, Nak. Dulu, waktu aku masih bayi, siapa yang pertama kali bawa aku ke rumah ini?" Pertanyaan itu membuat tangan Bu Tati berhenti mengaduk. Sesaat, ekspresinya berubah. Nyaris tak terlihat, tapi cukup bagi Nadia yang memperhatikan setiap gerak bibir dan bola matanya. "Ya, tentu saja Pak Gatot," jawabnya cepat. "Ayahmu yang bawa kamu dari rumah sakit." "Rumah sakit mana?" Bu Tati menunduk, mencoba tersenyum. "Lupa, Nak. Sudah lama sekali." Nadia mengangguk pelan, tapi hatinya tahu Bu Tati sedang menyembunyikan sesuatu, dan itu cukup untuk membuat langkahnya makin teguh. Malam itu, Nadia memanggil Jaka ke ruang baca. Hujan turun lagi, seperti langganan kesedihan yang tak kunjung habis. "Jaka, aku rasa aku akan ke Jakarta minggu depan." Jaka tertegun. "Sendirian?" Nadia mengangguk. "Aku ingin ke rumah sakit tempat aku lahir. Setidaknya, yang disebut ayah padaku selama ini. Kalau kamu benar anak kandungnya, aku akan tahu lewat tatapan orang-orang di sana. Atau lewat arsip yang mungkin masih disimpan. Dan kalau ternyata bukan, aku akan tahu kenapa." Jaka menatapnya lama. "Mau aku ikut?" Nadia tersenyum. "Aku ingin kamu di sana saat aku tahu siapa aku sebenarnya." Tapi sebelum mereka sempat pergi, sesuatu yang tak terduga terjadi. Hari Jumat sore, saat Pak Gatot baru pulang dari luar kota, ia memanggil seluruh penghuni rumah ke ruang keluarga. Wajahnya serius, suaranya berat. "Aku ingin mengumumkan sesuatu," katanya sambil berdiri di depan meja panjang. Nadia duduk di pojok, dengan tangan terlipat di pangkuan. Jaka berdiri di belakang, jantungnya berdetak tak karuan. "Dalam waktu dekat, aku akan mengadakan pertunangan antara Nadia dan Bimo, anak dari kolega lamaku." Ruangan mendadak sunyi, Nadia menegang. "Apa?" Pak Gatot menatapnya. "Kamu sudah cukup umur, dan Bimo adalah pria baik. Ia pengusaha sukses, bisa menjaga masa depanmu. Tapi ayah tidak pernah membicarakan ini denganku." "Ayah tidak perlu, Nadia. Kamu bukan anak kecil lagi. Tapi kamu juga bukan perempuan yang bisa hidup sendiri. Aku ingin memastikan kamu berada di tangan yang tepat." Nadia berdiri. Matanya memerah. "Aku bukan benda yang bisa dipindah tangankan." Pak Gatot membalas tatapan putrinya dengan dingin. "Ini keputusan final." Jaka hanya bisa menggenggam tangannya sendiri. Tubuhnya panas, dadanya sesak. Tapi ia tahu, tak bisa berkata apa-apa. Belum. Beberapa hari setelah itu suasana rumah berubah. Nadia hampir tak bicara dengan siapapun. Ia mengurung diri di kamar, tak lagi menyentuh piano, tak lagi datang ke ruang baca. Bahkan kepada Jaka, ia hanya menulis satu pesan di secarik kertas dan menyelipkannya di balik pot bunga yang biasa mereka duduki. "Aku tidak akan menikah dengan pria yang tidak kucintai, apapun risikonya." Jaka menyimpan kertas itu. Tiap kali ia membacanya ulang, dadanya bergemuruh. Di balik ketegangan itu, rencana ke Jakarta tetap dijalankan, diam-diam. Nadia meminta bantuan salah satu teman lamanya yang bekerja di rumah sakit. Mereka janjian bertemu hari Senin pagi. Dan Jaka akan ikut. Namun sebelum hari itu tiba, Jaka dihadang oleh Bu Tati di lorong belakang. "Aku tahu kamu dekat dengan Nona." Jaka tak menyangkal. "Saya cuma menemani dia, Bu." Bu Tati menatapnya lama, lalu berkata lirih, "Kamu orang baik, Jaka. Tapi keluarga ini punya rahasia yang lebih gelap dari yang kamu sangka." Jaka terpaku. "Kalau kamu benar sayang sama Nona, lindungi dia, bukan dari luar."
tapi dari rahasia dalam rumah ini. Rahasia apa, Bu? Bu Tati hanya menggeleng, lalu berjalan pergi tanpa menjawab. Meninggalkan Jaka dengan ribuan pertanyaan dan dada yang berdegup tak beraturan. Hari Senin datang dengan awan tipis yang menggantung malu-malu di langit. Mobil kecil yang disewa Nadia diam-diam menunggu di tikungan. Ia mengenakan hoodie biru dan masker kain, menyamar dari siapapun yang mengenalnya. Jaka duduk di sampingnya, menatap jalanan sepi menuju arah luar kota. Mereka tak banyak bicara sepanjang perjalanan. Setiap detik mendekatkan mereka ke jawaban, tapi juga pada kenyataan yang mungkin tidak ingin mereka temui. Sesampainya di rumah sakit tua itu, suasana terasa asing. Lorong panjang yang dingin, aroma obat dan disinfektan yang menempel di dinding. Mereka disambut perawat paruh baya yang sudah menunggu. Nama lengkap, Nadia Pramesti? Nadia mengangguk. Perawat itu membuka map berdebu, lalu berkata pelan. Data kelahiran dari tahun itu tidak lengkap, tapi ada satu berkas yang disimpan khusus. Berkas anak tanpa identitas yang dititipkan diam-diam. Nadia menegang. Perawat menyodorkan satu lembar salinan dokumen tua, bayi perempuan. Dititipkan malam hari oleh seorang wanita muda. Tidak menyebutkan nama. Ditemukan mengenakan selimut bermonogram huruf NP. Mata Nadia mulai berkaca-kaca. Jadi aku bukan anak kandung ayah? Perawat itu diam, lalu berkata, pelan, berdasarkan arsip ini, besar kemungkinan kamu adalah anak angkat. Jaka menggenggam tangan Nadia. Ia bisa merasakan tubuh gadis itu bergetar hebat. Kalau begitu, siapa aku sebenarnya? Dan untuk pertama kalinya, Nadia menangis di depan Jaka. Bukan karena cinta yang tak direstui, bukan karena pertunangan yang dipaksakan, tapi karena kehilangan pegangan pada identitas yang selama ini ia yakini. Sore itu, di dalam mobil yang berhenti di tepi jalan sepi, mereka hanya duduk diam. Sampai akhirnya Nadia berkata dengan suara lemah tapi penuh tekad. Jaka, mulai sekarang, aku tidak akan hidup untuk orang lain lagi. Dan dalam tatapan yang penuh luka, lahirlah kekuatan baru, yang akan membawa mereka menghadapi badai lebih besar di depan. Hidup berubah setelah hari itu. Nadia kembali ke rumah dengan dada penuh luka dan kepala penuh pertanyaan. Ia tak mengungkit perjalanannya ke rumah sakit. Tidak kepada Bu Tati, tidak juga kepada ayahnya. Namun di dalam hatinya, ia sudah bukan gadis yang sama. Tak ada lagi piano yang mengalun. Tak ada lagi tawa kecil di ruang baca. Nadia seperti bayangan dari dirinya sendiri, tenang di luar, tetapi bergejolak di dalam. Dan di balik semua itu, hanya satu orang yang bisa menatap langsung ke luka hatinya. Jaka. Suatu malam, mereka bertemu di taman belakang. Cahaya bulan memantul di wajah mereka. Nadia berdiri memunggungi Jaka, memandangi kolam ikan yang hening. Aku ingin pergi dari sini, katanya pelan. Jaka mendekat, menatapnya penuh cemas. Kemana? Kemana saja. Asal bukan di rumah ini. Bukan dalam hidup yang bukan milikku. Jaka tahu betul artinya. Nadia ingin lari. Bukan dari rumah, tapi dari identitas yang tak pernah ia pilih. Aku akan ikut, ucap Jaka tanpa ragu. Nadia menoleh cepat. Jaka, aku tahu ini salah. Tapi hidup kita sudah terlalu sering diatur orang lain. Setidaknya, sekali saja, biarkan kita memilih. Air mata menetes di pipi Nadia. Namun sebelum kata itu sempat menjadi janji, suara berat Pak Gatot terdengar dari balik pintu. Jaka, keduanya sontak berpaling. Pak Gatot berdiri tegak di ambang pintu, wajahnya marah, matanya merah menyala. Kau pikir aku tidak tahu permainan kalian? Bentaknya. Jaka berdiri di depan Nadia. Pak, saya... Diam, bentaknya lagi. Pak Gatot melangkah cepat, langsung menarik kerah baju Jaka. Kau lupa diri, ya? Dasar pembantu. Berani-beraninya kau menyentuh anakku. Nadia mencoba memisahkan mereka. Ayah, hentikan. Tapi Pak Gatot tak mendengar. Amarahnya sudah berubah menjadi bara yang membakar logika.
Kau keluar dari rumah ini malam ini juga, Jaka. Aku tidak butuh orang macam kamu di sini. Jaka terdiam, dada sesak, tapi ia tidak melawan. Dan malam itu, hanya dengan satu tas kecil, berisi pakaian dan sebuah buku catatan pemberian Nadia, Jaka pergi meninggalkan rumah yang selama ini ia jaga sepenuh hati. Beberapa hari berlalu, Nadia tak keluar kamar. Ia menolak makan, menolak bicara, menolak rencana pertunangan yang mulai dipersiapkan oleh ayahnya. Ia hanya duduk diam, menatap bingkai foto wanita asing yang kini ia sebut ibu. Di bawah bantalnya, tersimpan surat dari Jaka, ditinggalkan diam-diam sebelum pergi. Kalau kamu tetap ingin tahu siapa dirimu, carilah rumah di Jalan Melati, nomor 5. Di sana ada wanita tua bernama Busri. Aku pernah dengar dia bekerja pada keluarga yang dulu menitipkan bayi di rumah sakit. Mungkin dia tahu siapa kamu sebenarnya. Tapi jika kamu ke sana, pastikan kamu siap tahu semuanya. Surat itu tak pernah lepas dari tangannya. Hari pertunangan semakin dekat. Tamu mulai diundang. Dekorasi mulai dipasang. Gaun sudah disiapkan. Tapi Nadia tetap diam sampai akhirnya, satu malam sebelum acara, Nadia menemui ayahnya di ruang kerja. Aku tidak akan menikah besok. Pak Gatot meletakkan koran di mejanya. Nadia, kamu tidak sedang dalam posisi untuk menolak. Aku bukan anak kandungmu. Pak Gatot diam. Sejenak, hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Aku tahu sekarang, ayah. Aku tahu semuanya. Dan aku berhak atas hidupku sendiri. Pak Gatot berdiri, menatapnya tajam. Apa yang kamu inginkan? Kejujuran. Pak Gatot menunduk, nafasnya berat. Kamu memang bukan anak kandungku, Nadia. Kamu ditinggalkan di rumah sakit. Aku menyelamatkanmu dari hidup di panti asuhan. Nadia menggigit bibirnya. Tapi kenapa tidak pernah cerita? Karena aku takut kehilanganmu. Dan sekarang kamu justru mencoba memaksakan pernikahan demi menyelamatkan reputasimu. Pak Gatot tidak menjawab, dan Nadia pun pergi, meninggalkan ruang itu tanpa permisi, tanpa rasa bersalah. Keesokan harinya, saat semua tamu sudah berkumpul dan musik mulai diputar, Nadia menghilang. Gaunnya tergantung kosong di kamar. Ponselnya, mati yang tersisa hanyalah secarik kertas di meja rias. Aku bukan milik siapa-siapa. Bahkan bukan milik masa lalu. Aku ingin hidup dan mencintai tanpa paksaan. Nadia. Pak Gatot tak bisa berkata apa-apa saat membaca pesan itu. Ia hanya duduk lemas di kursinya, wajahnya kosong. Dan di tengah keributan para tamu yang bingung dan malu, Nadia sedang duduk di dalam bus ekonomi menuju kota kecil di pinggir selatan. Dengan satu tujuan, rumah di Jalan Melati, nomor 5. Sementara itu, Jaka tinggal di kos sederhana milik pamannya di pinggiran kota. Ia bekerja serabutan. Kadang jadi kuli bangunan, kadang bantu warung. Namun setiap malam, ia membuka buku catatan pemberian Nadia dan menulis puisi kecil tentang harapan. Sampai suatu malam, pintu kamarnya diketuk. Saat dibuka, ia terdiam. Nadia berdiri di sana. Rambutnya berantakan, wajahnya letih, tapi senyumnya utuh. Kalau kamu masih ingin berjalan bersamaku, aku di sini. Jaka tak menjawab. Ia hanya menarik tangan Nadia masuk dan memeluknya erat. Tak peduli dunia menolak. Tak peduli mereka tak punya harta. Karena mereka punya sesuatu yang bahkan keluarga dan uang tak bisa beli. Cinta yang memilih sendiri untuk bertahan. Tapi mereka tak tahu bahwa rumah yang akan mereka datangi keesokan hari akan mengungkap lebih dari sekadar nama. Akan ada luka lama. Warisan besar. Dan sebuah rahasia yang tak hanya mengubah hidup Nadia, tapi juga Jaka. Pagi itu dingin. Kabut menggantung rendah, menutupi atap-atap rumah tua di gang sempit itu. Nadia berdiri di depan sebuah rumah bercat putih yang catnya sudah mengelupas di sana-sini. Di gerbang kecil berkarat tertulis angka 5. Di dalam rumah, terlihat seorang wanita tua sedang menyapu halaman dengan lambat. Tubuhnya sedikit membungkuk, tapi matanya tajam dan hidup.
Jaka menggenggam tangan Nadia. Ini rumahnya. Nadia menarik napas panjang, lalu melangkah mendekat. Permisi. Busri, wanita tua itu menoleh. Saat matanya bertemu mata Nadia, ia langsung diam. Pandangannya tak berpaling, seolah mengenali wajah itu. Iya, saya Busri. Siapa kalian? Nadia mencoba tersenyum. Saya mencari seseorang yang mungkin tahu tentang seorang bayi perempuan yang pernah ditinggalkan di rumah sakit puluhan tahun lalu. Busri menatapnya dalam-dalam. Matanya mulai berkaca. Kamu... Nia? Nadia mengerutkan dahi. Apa ibu bilang? Nia. Busri mendekat perlahan. Tangannya gemetar saat menyentuh pipi Nadia. Bibir itu, mata itu, kamu mirip sekali dengan ibumu. Nadia nyaris tak bisa berdiri. Ibuku? Busri mengangguk pelan. Nama ibumu Sinta. Ia bekerja dulu di rumah orang kaya. Tapi ia diusir karena hamil tanpa suami. Waktu itu, ia datang padaku, menangis, minta tolong. Lalu, malam saat melahirkan, ia titipkan kamu padaku. Tapi, hidupnya tidak lama setelah itu. Ia meninggal karena komplikasi pasca persalinan. Air mata menetes pelan dari wajah Nadia. Dunia yang selama ini ia kenal, runtuh begitu saja. Jadi, aku bukan anak orang kaya? Busri memeluk Nadia perlahan. Tidak, nak. Kamu bukan darah biru, tapi kamu anak perempuan yang dicintai oleh ibunya. Bahkan sampai detik terakhir hidupnya. Jaka hanya berdiri membatu, tapi hatinya ikut tercabik. Setelah percakapan panjang yang penuh air mata, Busri masuk ke dalam rumah dan mengambil sebuah kotak kayu kecil. Di dalamnya, terdapat surat tulisan tangan yang usang. Untuk anakku, aku tahu hidupmu tidak akan mudah. Tapi aku percaya, kamu akan tumbuh menjadi perempuan kuat dan baik hati. Jika kelak kamu membaca surat ini, ketahuilah, kamu adalah bagian dari kisah besar yang tidak bisa kumiliki. Aku mencintaimu. Ibumu, Sinta. Dan di bawah surat itu, tergeletak selembar dokumen lain yang membuat Nadia dan Jaka saling berpandangan. Sebuah surat wasiat, Pak Gatot. Gumam Jaka saat membaca nama itu di dokumen. Busri mengangguk. Ibumu bekerja di rumah Pak Gatot, dan dia adalah ayah kandungmu. Dunia seakan berhenti berputar. Nadia mundur beberapa langkah, tubuhnya gemetar hebat. Ayah kandung? Busri menunduk. Dia mencintai ibumu, tapi saat itu dia pengecut, takut pada status, takut pada istri sahnya. Jadi dia usir ibumu setelah tahu ia hamil. Nadia tak bisa menahan tangisnya lagi. Selama ini, aku tinggal di rumah ayahku sendiri, dan dia tak pernah mengakuinya. Dia pura-pura menyelamatkanmu, padahal hanya menebus rasa bersalahnya. Ucap Busri. Getir Jaka menatap Nadia. Napasnya terengah. Jadi, kamu anak kandungnya. Dan, secara hukum, kamu punya hak atas semua yang dia miliki. Lanjut Busri. Surat wasiat itu ditulis sebelum istri sah Pak Gatot meninggal, menyebut bahwa anak dari darah dagingnya berhak atas sebagian besar warisan, termasuk perusahaan yang kini dikelola oleh Bimo, pria yang nyaris dijodohkan dengan Nadia. Malam itu, mereka menginap di rumah Busri. Suasana hening, tapi hati tak kunjung tenang. Jadi, aku punya pilihan. Gumam Nadia lirih di beranda. Jaka duduk di sebelahnya. Kamu ingin mengambil warisan? Itu? Aku tidak tahu. Kamu bisa gunakan itu untuk hidup lebih baik. Atau aku bisa gunakan untuk membalas ayahku atas semua kebohongan ini. Jaka menunduk. Itu pilihan berat, Nad. Aku lelah dijadikan objek. Entah itu oleh ayah, oleh Bimo, atau oleh dunia. Kamu bukan objek, Nad. Kamu perempuan yang tahu apa yang kamu mau. Bahkan jika kamu memilih tidak mengambil 1 sen pun, itu hakmu. Nadia menatap Jaka lama. Dan kalau aku memilih untuk bertahan di dunia ini, tapi dengan caraku sendiri, kamu akan di sisiku? Jaka menggenggam tangannya.
Aku akan di sampingmu, bukan karena kamu pewaris, tapi karena kamu adalah kamu. Keesokan harinya, Nadia kembali ke rumah besar itu, kali ini bukan sebagai anak patuh, tapi sebagai perempuan yang tahu siapa dirinya. Ia berdiri di ruang tamu, membawa surat wasiat itu. Pak Gatot menatapnya dari balik meja. Wajahnya pucat, matanya bingung. "Kamu sudah tahu?" gumamnya. Nadia mengangguk. "Sudah." Pak Gatot menunduk, tak sanggup menatap mata anaknya. "Kenapa? Kenapa tidak pernah jujur?" "Karena aku pengecut. Aku tidak tahu harus bagaimana saat melihatmu tumbuh, mirip ibumu." Nadia menahan napas. "Aku bukan datang untuk menuntut. Aku hanya ingin kamu tahu. Aku memilih hidupku sendiri." Pak Gatot menatapnya. "Kamu mau warisanku?" "Aku tidak butuh hartamu," jawab Nadia pelan. "Tapi aku akan mengambil hakku. Bukan untukku, tapi untuk semua orang yang pernah kamu abaikan." Dan saat ia keluar dari rumah itu, kali ini benar-benar pergi. Tidak ada yang menahannya. Tidak ada pertunangan. Tidak ada pesta. Tidak ada paksaan. Hanya langkah kaki yang mantap dan mata yang menatap ke depan. Jaka sudah menunggu di ujung gang. Mereka tidak kaya, tidak punya rumah besar. Tapi mereka punya satu sama lain, dan sepotong dunia yang bisa mereka bentuk sendiri. Namun kisah ini belum berakhir. Sebab setelah semua ini, ada satu keputusan lagi yang harus dibuat. Akankah Nadia benar-benar meninggalkan dunia lamanya? Atau ia akan menggunakannya untuk mengubah dunia yang pernah menyakitinya? Langit pagi itu tidak biru. Ia abu-abu, pucat seperti wajah orang yang baru saja kehilangan rumah, lalu dipaksa memilih antara berdiri atau menyerah di tengah reruntuhan. Nadia duduk di dalam mobil sewaan yang mereka bawa dari rumah Busri Jaka. Duduk di sampingnya, memegang setir dengan kedua tangan, namun tak benar-benar menyetir kemanapun. Mobil itu berhenti di pinggir jalan, dekat taman kota yang dipenuhi anak-anak kecil bermain tanpa peduli betapa rumit dunia orang dewasa. "Kenapa? Kita berhenti di sini?" tanya Nadia. Suara lirihnya nyaris tersamar oleh suara tawa anak-anak. Jaka menghela napas. "Karena aku tahu kamu butuh diam, tempat untuk berpikir, untuk menelan semuanya." Nadia menatap keluar jendela. Di taman itu, ada seorang anak perempuan bermain ayunan sendirian. Ia tertawa sendiri, mendorong tubuhnya ke udara, bebas, liar, seperti tak punya beban. "Aku iri pada anak itu," ucap Nadia. "Dia tidak tahu apa itu darah, warisan, atau nama keluarga. Dia cuma ingin terbang tinggi." Jaka menatapnya penuh kasih. "Kamu masih bisa terbang, Nat, tapi kamu harus tahu dulu kemana kamu ingin pergi." 3 hari berlalu sejak pertemuan dengan Pak Gatot. Tidak ada kabar. Tidak ada permintaan maaf. Hanya keheningan. Nadia kembali ke rumah Busri, mencoba tinggal di sana untuk beberapa hari. Ia menolak kembali ke rumah besar di atas bukit, dan tak lagi menyebutnya sebagai rumah. Ia menyebutnya tempat singgah, seperti pelabuhan kosong yang hanya mampir, bukan untuk ditinggali. Di kamar kecil berdinding kayu itu, Nadia menulis. Ia menulis surat, catatan, rencana. Tentang dunia baru yang ingin ia bangun. Bukan dunia hasil warisan, tapi dunia yang ia bentuk dari luka. "Aku mau diriku punya makna. Bukan sekadar nama," katanya suatu malam pada Jaka. Dan Jaka menjawab, dengan tenang, "Kalau kamu ingin memulai dari awal, aku akan mendampingimu dari halaman pertama." Namun dunia lama belum sepenuhnya melepaskan genggamannya. Bimo datang. Pria itu berdiri di depan pagar rumah Busri, mengenakan jas hitam dan wajah kaku. Mobil mewahnya parkir di pinggir jalan seperti benda asing di tengah kampung. "Aku hanya ingin bicara," katanya saat Jaka membukakan pintu. Nadia muncul di belakang Jaka. Wajahnya datar. "Aku pikir kita sudah selesai, Bimo." Bimo mengangguk singkat. "Aku hanya ingin mengembalikan ini." Ia mengeluarkan sebuah map. Kontrak pertunangan. Nadia menatapnya dingin. "Kenapa repot-repot datang sendiri?" Bimo menatap Jaka sebentar, lalu beralih pada Nadia. "Karena aku ingin kamu tahu,
Aku tahu siapa kamu sekarang. Dan aku tahu apa artinya menjadi kuat dengan cara sendiri. Ia berhenti sebentar, lalu menunduk. Aku minta maaf untuk semua niat buruk. Aku ingin kamu tahu, aku tidak akan ganggu lagi. Tapi jika kamu butuh bantuan untuk berdiri dalam bentuk apapun, jangan ragu. Nadia tidak menjawab. Tapi Jaka tahu, di balik diam itu ada penghargaan. Tidak semua orang bisa berbalik arah di tengah keserakahan. Malam itu, Nadia menatap langit dari beranda rumah Busri. Angin dingin menggoyang rambutnya. Aku ingin mendirikan sekolah, katanya tiba-tiba. Jaka menoleh. Sekolah? Buat anak-anak dari keluarga kecil, terutama perempuan. Aku ingin mereka tumbuh tahu bahwa hidup bukan cuma tentang siapa ayahmu atau berapa banyak hartamu. Ia menoleh ke arah Jaka. Aku akan ambil hakku, Ja, tapi bukan untukku. Untuk dunia yang begini ku bentuk. Jaka menggenggam tangannya. Aku bangga padamu. Dan untuk pertama kalinya sejak semua badai itu datang, Nadia tersenyum lepas. Beberapa minggu kemudian, Nadia kembali ke rumah besar itu. Bukan untuk menetap, tapi untuk mengambil kendali. Ia masuk ke ruang kerja Pak Gatot. Pria itu duduk di sana, lebih tua dari terakhir kali ia lihat. Wajahnya lelah, dan mata yang dulu tajam kini penuh bayang kesalahan. Aku tidak akan duduk di sini untuk menuntut, kata Nadia saat membuka dokumen warisan. Tapi aku akan mengurus bagian ini. Perusahaan, sosial, beasiswa, lahan kosong yang kau diamkan akan kubangun jadi ruang komunitas. Pak Gatot hanya menatap. Aku tidak mau jadi bayangan. Aku ingin jadi cahaya, ucap Nadia pelan. Karena itu, Ayah, meski kau tak pernah mengakuiku di depan dunia, aku memaafkanmu. Dan saat ia keluar dari ruangan itu, langkahnya lebih ringan. Beban bertahun-tahun akhirnya runtuh, berganti dengan keyakinan. Di halaman belakang rumah Busri, Jaka sedang menanam pohon kecil. Nadia datang menghampiri, membawa 2 cangkir teh. Kamu yakin mau tinggal di sini? Tanya Jaka sambil menepuk tanah. Nadia mengangguk. Ini rumah pertama yang membuatku merasa punya tempat. Rumah yang punya langit dan jendela, bukan hanya tembok marmer. Jaka tersenyum. Kita bisa mulai dari sini, dari tanah kecil ini. Nadia duduk di sampingnya. Langitmu kini bukan lagi di balik jendela, kata Jaka. Langitmu ada dimanapun kamu berdiri. Dan di bawah langit sore yang keemasan, 2 orang yang dulu terpisah oleh kasta dan kebohongan, kini saling memeluk dalam kejujuran. Tapi perjalanan mereka belum selesai. Sebab cinta sejati tak hanya tentang bertahan, tapi tentang tumbuh bersama, bahkan setelah badai. Langit cerah sore itu, tapi angin tetap dingin menusuk kulit. Di sebuah lahan kecil di pinggiran kota, terdapat bangunan setengah jadi, bertiang kayu, berdinding seng sementara, dan berlantai tanah. Belum ada nama resmi, belum pula bangku atau papan tulis. Tapi di tengahnya, berdiri Nadia, mengenakan kemeja putih dan celana panjang hitam, dengan senyum tak pernah lelah. Sekolah ini belum sempurna, tapi harapan anak-anak tidak boleh menunggu, katanya kepada sekelompok relawan muda yang berdiri di depannya. Di sampingnya, Jaka berdiri dengan tangan penuh cat. Sejak pagi ia memasang papan tulis bekas, menyusun rak buku sumbangan, dan merapikan halaman dari rumput liar. Meskipun tak punya gelar arsitek, ia tahu bagaimana cara membangun rumah dari hati. Setelah Nadia resmi mengambil haknya sebagai ahli waris dari bagian sosial perusahaan, ia langsung mengalokasikan dana untuk proyek pendidikan ini. Tapi bukan sekadar memberikan uang, Nadia ingin terlibat. Ia tidak ingin menjadi simbol, ia ingin jadi pelaku. Kita mulai dari 5 anak dulu, kata Nadia kepada timnya. Kita ajari mereka membaca, berhitung, tapi juga bermimpi. Salah satu relawan bertanya, "Apa namanya nanti, Bu?" Nadia tersenyum kecil, lalu menoleh pada Jaka. "Kita panggil tempat ini langit, karena di sini semua anak boleh melihat ke atas dan percaya bahwa dunia tak berhenti di tanah tempat mereka dilahirkan."
Namun membangun rumah baru tak semudah meletakkan batu bata. Beberapa hari setelah sekolah dibuka, datang surat peringatan dari aparat lokal. Bangunan ini belum punya izin resmi, kata seorang petugas. Ada laporan dari warga bahwa kalian mengganggu ketertiban. Nadia tahu, laporan itu bukan dari warga. Itu dari orang-orang yang tak suka melihat anak tidak sah membangun sesuatu yang berarti. Dunia atas masih punya mata dan tangan panjang. Jaka mencoba menenangkan Nadia. Kita bisa urus izinnya. Semua bisa diselesaikan. Tapi kamu harus kuat. Nadia menunduk. Aku sudah terlalu lama diam saat mereka menentukan arah hidupku. Aku tidak akan diam lagi. Dan hari itu juga, ia pergi ke kantor kelurahan, membawa semua dokumen legalitas dan surat warisan. Saya bukan datang sebagai pewaris. Saya datang sebagai warga yang ingin berbuat baik, ucap Nadia kepada kepala kelurahan. Kalau kalian tak izinkan sekolah ini, maka kalian sendiri yang menutup pintu masa depan anak-anak itu. Kepala kelurahan menatapnya lama, lalu perlahan mengangguk. Beberapa minggu kemudian, sekolah langit diresmikan secara sederhana. Tidak ada upacara besar, hanya tumpeng, doa bersama, dan tawa anak-anak yang akhirnya punya ruang belajar. Di antara mereka, ada seorang anak perempuan yang duduk sendiri, selalu memeluk buku erat-erat. Namanya Sari. Nadia mendekatinya. Sari, kamu suka membaca? Sari mengangguk pelan. Aku mau jadi guru kayak ibu. Nadia tersenyum. Kalau begitu kamu harus janji. Suatu hari nanti kamu gantikan aku berdiri di depan sini. Sari mengangguk mantap. Janji. Dan saat itu, Nadia sadar. Inilah rumah yang sebenarnya. Rumah yang ia bangun bukan dari marmer atau harta warisan, tapi dari harapan. Namun badai belum sepenuhnya pergi. Suatu malam, saat hujan turun deras, Nadia dan Jaka menerima tamu tak terduga. Pak Gatot berdiri di depan pintu rumah Busri, basah kuyup, tubuh gemetar. Aku tidak punya siapa-siapa lagi, katanya dengan suara parau. Istriku sudah lama pergi. Semua keluarga menjauhiku setelah tahu siapa kamu sebenarnya. Nadia membeku. Tangannya mengepal. Tapi Jaka meletakkan tangan lembut di bahunya. Masuklah, Pak. Kita bisa bicara. Di dalam, dengan secangkir teh dan selimut kering, Pak Gatot duduk dengan kepala tertunduk. Aku tidak layak jadi ayahmu. Tapi jika kau izinkan, aku ingin jadi bagian dari hidupmu, walau hanya di pinggir. Nadia menatap wajah tua itu. Ia tidak melihat seorang majikan lagi. Ia tidak melihat harta. Ia hanya melihat lelaki tua yang menyesal. Kau bukan ayah karena darah. Kau ayah karena keberanian mengaku salah dan belajar mencintai, jawab Nadia pelan. Dan malam itu, rumah kecil di tengah kampung menerima satu jiwa lagi, yang dulu menolak cinta, tapi kini datang membawa luka dan harapan baru. Keesokan harinya, sekolah langit menerima tambahan 2 relawan baru, salah satunya Pak Gatot, yang dengan kikuk mulai mengajari anak-anak matematika dasar. Jaka menertawakannya. Saya kira Bapak cuma tahu cara menghitung saham. Pak Gatot tersenyum. Ternyata menghitung senyuman anak-anak jauh lebih rumit dan menyenangkan. Dan di bawah langit yang perlahan cerah, rumah itu tumbuh. Tidak besar, tidak mewah, tapi cukup untuk cinta tinggal, luka disembuhkan, dan masa depan ditanam. Pada akhir hari, Nadia menulis di buku catatannya. Rumah bukan soal tembok. Rumah adalah tempat di mana kamu bisa pulang tanpa takut jadi dirimu sendiri. Dan akhirnya, aku menemukan rumah itu di tangan seseorang yang pernah dianggap tak pantas, dan di dalam hatiku sendiri yang kini tak lagi takut untuk merasa. Musim berganti tanpa suara. Angin pagi menyapu daun-daun yang berguguran di halaman kecil sekolah langit. Anak-anak berlarian sambil tertawa, membawa kertas warna-warni dan pensil bekas yang dikumpulkan dari para donatur. Mereka tidak tahu, hari itu adalah hari terakhir tahun ajaran pertama. Di depan kelas, Nadia berdiri dengan selembar kertas di tangan. Matanya menyapu wajah-wajah munggil yang selama ini menjadi sumber semangatnya. Hari ini, kalian semua lulus dari tahap pertama, katanya, senyum mengembang. Tapi bukan berarti perjalanan kalian selesai. Justru dari sinilah kalian akan terus tumbuh,
dan bermimpi lebih tinggi. Tepuk tangan membahana. Sari, anak perempuan yang dulu duduk paling diam di pojok kelas, kini maju paling depan dan menerima penghargaan kecil, sebuah buku catatan baru dan surat tangan dari Nadia. "Jangan berhenti menulis, Sari," bisik Nadia saat memeluknya. "Karena lewat kata-kata, kamu bisa membangun dunia sendiri." Di belakang sekolah, Jaka sedang merapikan papan nama yang baru dipasang. Sekolah Harapan Langit. Belajar, bermimpi, dan menjadi. Pak Gatot datang membawa 2 gelas kopi. Rambutnya kini sepenuhnya putih, tapi ada semangat yang tak pernah pudar dari matanya. Ia duduk di sebelah Jaka, menatap bangunan sederhana di hadapan mereka. "Dulu aku pikir kekuasaan bisa menyelesaikan semua. Ternyata, yang menyelamatkanku justru tempat ini, dan kalian." Jaka mengangguk pelan. "Tempat ini menyelamatkan banyak orang, Pak. Tapi yang membuatnya hidup adalah cinta yang tidak pernah diminta imbalan." Pak Gatot menatap langit. "Aku bangga pada kalian." Sore itu, Nadia duduk di atap rumah kecil mereka, memandangi langit jingga yang perlahan berubah keemasan. Di sampingnya, Jaka duduk diam, menyandarkan punggung ke cerobong kayu. Tak ada yang berkata-kata, tapi dunia terasa tenang. Untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, tidak ada hal yang perlu dikejar. Tidak ada yang perlu dibuktikan. "Kalau kamu bisa kembali ke awal," kata Nadia pelan, "kamu tetap akan memilih tinggal jadi pembantu di rumah itu?" Jaka tertawa pelan. "Aku akan tetap jadi pembantu, kalau itu satu-satunya jalan buat aku bertemu kamu." Nadia tersenyum. Air mata mengambang di pelupuk matanya. "Bukan karena luka, tapi karena penuh." "Aku juga tidak akan mengubah apapun," katanya. "Karena dari semua kesakitan, ternyata Tuhan menyisipkan satu hadiah. Kamu." Jaka menggenggam tangannya. Hangat. Pasti. Beberapa bulan kemudian, Sekolah Langit memiliki 3 ruang kelas, 1 perpustakaan kecil, dan taman baca yang dibangun dari donasi dan kerja keras bersama. Nadia kini dikenal sebagai pendiri yayasan pendidikan alternatif di kota itu. Bukan karena namanya, tapi karena kehadirannya yang nyata. Pada suatu hari, seorang wartawan muda datang dan bertanya, "Bu Nadia, apa yang membuat Anda memulai semua ini, padahal Anda bisa hidup nyaman dengan warisan yang Anda miliki?" Nadia tersenyum. "Saya pernah hidup dalam rumah besar yang sepi, penuh aturan dan nama. Tapi saya baru merasakan hidup ketika berdiri di tanah kecil ini, bersama anak-anak yang berani bermimpi meski tak tahu besok makan apa." Ia melanjutkan, "Saya memilih untuk tidak duduk di balik jendela dan memandangi langit. Saya memilih untuk berdiri di bawah langit itu sendiri, meski kadang hujan, kadang panas. Karena hanya dengan begitu, saya tahu bahwa langit tak punya batas." Pada malam terakhir, cerita ini Nadia dan Jaka duduk di ruang tamu rumah kecil mereka. Foto anak-anak didik mereka terpajang di dinding kayu. Di meja ada surat undangan dari Kementerian Pendidikan, mengajak Nadia sebagai pembicara nasional. "Aku deg-degan," katanya. "Kamu cuma bicara tentang hidup kamu sendiri," sahut Jaka. "Itu yang paling jujur dan paling menyentuh." Nadia memejamkan mata sebentar, lalu membuka, menatap Jaka dalam-dalam. "Kalau besok kamu diminta memilih antara semua ini dan hidup lebih mudah, lebih tenang, kamu tetap pilih aku?" Jaka tertawa kecil, mendekat dan memeluknya erat. "Kamu adalah rumah yang aku bangun dengan seluruh hidupku. Tak ada tempat yang lebih mudah, lebih tenang, atau lebih indah selain bersamamu." Dan di bawah langit malam, yang tak lagi dibatasi, jendela atau pagar, 2 hati yang pernah dianggap tak mungkin bersatu, kini menjadi pusat dari sebuah rumah baru yang lahir dari cinta, kejujuran, dan keberanian. Bukan rumah dari tembok dan marmer, tapi rumah dari makna. Rumah yang tak pernah goyah bahkan saat seluruh dunia meragukan, karena rumah itu ada di hati mereka sendiri.